Lanjut, kita ke prediksi asmara selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang mau dibacakan auranya, silahkan tinggalkan nama panjang di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke Libra ya untuk prediksi asmara di 30 sampai 6 Juli. Yang single ada kemungkinan cinta tumbuh dari pertemanan. Waduh, perhatikan siapa yang diam-diam peduli. Asik. Di sini Libra yang single ya. Ingat Zigas gak sih? Sahabat jadi cinta, asik-asik jos. Sahabat jadi cinta ya. Perhatikan siapa yang diam-diam peduli ya. Memang sih kadang sih bukan sahabat juga ya, tapi pertemanan. Terus kadang dia tuh curi-curi pandang, gitu-gitulah. Coba sih sedikit peka ya Libra ya di circlemu, di sekitarmu ya. Ada nggak yang seperti itu? Jangan-jangan sih kamu fokus ke yang jauh, yang dekat lebih ini ya, lebih ada gitu, lebih peduli dan lebih lebih cocok buat kamu gitu kan, ngapain cari yang jauh gitu. Itu untuk Libra ya. Dan di sini untuk Libra yang sudah berpasangan, minggu ini bisa jadi agak sensitif. Aduh duh. Jangan terlalu mengkritik, lebih baik saling menguatkan. Wah, di sini Bunda mencium bau-bau konflik ya untuk Libra ya. Mungkin tidak semua Libra, karena pasti Bunda yakin ada Libra yang sudah mencapai di titik bijaksana, di mana mereka pasti akan berpikir dulu di saat sebelum mereka berucap ya, apalagi ke arah pasangan. Minggu ini bisa jadi agak sensitif untuk Libra-Libra yang masih ini ya, masih newbie dalam berpasangan. Overthinking yang Bunda lihat di sini ya. Jangan terlalu memikirkan hal buruknya saja. Jangan terlalu kamu sih, kamu sih, kamu sih. Jangan terlalu seperti itu. Jangan. Tapi lebih baik saling menguatkan. Di sini sih yang Bunda sarankan ya untuk tidak terlalu mengkoreksi. Ya biarlah, nggak ada orang yang nggak salah kan. Tapi dari kesalahan itu kita ajarkan kebijaksanaan. Jadi contohnya, oh oh kayak gitu, yang udah nggak apa-apa, lebih baik kayak gini, jangan diulangi lagi ya, seperti itu ya. Berbicara kepada pasangan itu harus dengan rasa hormat, karena siapapun itu, orang itu pasti suka untuk dihormati ya, daripada disepelekan. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Scorpio ya. Untuk Scorpio yang single, kamu makin percaya diri dan itu membuat semakin menarik sih, tapi tetap selektif dalam memilih. Ya betul, tetap pilih-pilih itu ada, tapi jangan yang apa ya, jangan terlalu kebangetan ya, kayak baik dari finansialnya atau fisik ya, jangan terlalu kebangetan. Utamakan karakter dan juga kebijaksanaan. Iya pastinya keuangan. Loyalnya ya, loyalnya maksudnya begitu untuk yang single Scorpio. Jangan pilih yang pelit, pokoknya jangan, ampun Tuhan. Berpasangan, bagi Scorpio yang berpasangan, rasa sayang makin dalam. Saatnya memikirkan komitmen lebih serius jika belum. Nah, di sini sih untuk para Scorpio yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah sih, mereka sedang dalam keadaan yang bahagia ya. Karena di sini support dari pasangan mereka itu sangat sangat bagus. Jikapun ada yang tidak tersupport itu karena satu hal, biasanya ke arah finansial. Ada sponsor Brimo. Di sini kalau untuk yang sedang pacaran ya fokuskan ke untuk ke jenjang yang lebih lanjut ya. Bagaimanapun uh, bagus itu apa ya, rencana baik itu jangan ditunda-tunda. Begitu Scorpio ya. Lanjut kita ke Sagittarius ya. Untuk yang single bisa bertemu seseorang yang berbeda dari biasanya.
bisa bertemu seseorang yang beda dari biasanya. Wah, ada orang baru nih, tapi justru bikin kamu penasaran. Wah, Sagittarius dalam posisi ya lagi cari-cari perhatian ya. Di sini sih yang Bunda lihat Sagittarius yang single ini ada buka hati untuk orang yang baru. Mungkin orang yang lama udah tahu semua karakternya ya. Jadi nggak menarik lagi gitu. Di sini sih ada orang yang baru yang membuat kamu itu berpikir boleh juga nih gitu. Coba bagusnya di mana seperti itu ya. Yang Bunda lihat seperti itu di Sagittarius yang single. Untuk yang sudah berpasangan perlu lebih terbuka dalam hal rencana masa depan. Jangan hanya jalani tanpa arah. Oke, di sini sih sepertinya nasihat yang belum menikah ya. Tapi yang kalau yang sudah menikah di sini sih Bunda lihat mereka dalam keadaan yang bingung untuk berkomunikasi mulai dari mana. Ada suatu hal yang ingin dibicarakan tapi masih terpendam. Kalau untuk Sagittarius yang sudah menikah. Tapi untuk Sagittarius yang sedang berpacaran, di sini sih lebih terbuka dari hal masa depan. Jangan jalani tanpa arah. Coba dipercikan sedikit-sedikit. Kalau yang cowok ajaklah ke jenjang yang lebih serius ya. Kalau yang cewek coba kasih clue-clue supaya dia tuh berpikir melamar atau menikah. Begitu ya. Tapi bagaimanapun ke arah yang serius itu cowok lebih utama untuk memutuskan ya. Jadi Bunda harap Sagittarius yang cowok itu lebih ke mempersiapkan ke arah hubungan yang lebih serius lagi ya. Itu untuk Sagittarius ya. Kita ke Capricorn ya. Capricorn untuk 30 Juni sampai 6 Juli. Mungkin kamu sedang sibuk sendiri, tapi hati juga butuh perhatian. Beri ruang untuk cinta masuk. Untuk single Capricorn, memang sih time is money ya. Tapi jangan lupa mencintai dan dicintai itu butuh ruangan. Mencintai dirimu itu juga bagus, tapi mencintai orang lain itu juga bagus ya. Minimal kasih ruangan sedikit biar kehangatan itu masuk ya, supaya hidupmu itu tidak sepi gitu ya. Jangan juga keramaian gitu. Gitu ya untuk Capricorn yang single ya, jangan terlalu sibuk. Jangan, coba perhatikan sekitar juga ya. Biarkan kasih sayang itu masuk ya. Begitu. Untuk yang berpasangan, saatnya memperbaiki kebiasaan yang bikin pasangan kurang nyaman. Wow, sedikit berubah besar, sedikit perubahan besar pengaruhnya. Untuk Capricorn yang berpasangan di sini Bunda lihat harus introspeksi diri ya. Contohnya sih banyak hal. Kadang kita nggak sengaja tuh marah-marah gak jelas ya untuk perempuan. Itu tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki juga. Ya, marah gak jelas, kadang menyembunyikan suatu hal yang sepele. Itu hal-hal yang buruk gitu ya. Terus sering menuduh-nuduh, terus sering menyalah-nyalahkan. Itu sebenarnya nggak bagus untuk hubungan ya. Pasti akan ada bom waktu yang membuat hancur rumah tangga kalian. Dan jangan pernah untuk berpikir ini karena orang lain. Jangan. Tapi lebih ke diri kita sendiri. Lihat ke dalam apa yang sudah aku lakukan kepada dia sehingga dia membuka hati untuk orang lain. Nah, begitu. Introspeksi diri itu penting ya. Penting banget teman-teman. Jangan sampai kalian hanya bisa menyalahkan dia. Tapi kamu tidak bisa menunjukkan dirimu, kesalahanmu, begitu. Itu introspeksi atau pengingat buat saya dan juga kalian semua ya teman-teman ya. Itu yang Bunda bacakan untuk Capricorn ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu pembacaan asmara untuk Aquarius dan Pisces.